Dipersembahkan oleh karena kebetulan saya diajak makan siang waktu itu. Dan waktu makan siang itu saya sampaikan, Pak Presiden, saya sering bertemu dengan orang-orang yang mencintai Bapak. Dan mereka mengatakan, orang-orang yang mencintai Bapak itu memesankan supaya netral. Dan beliau menyampaikan jawabannya bahwa negara akan netral. Sedikit aja Pak, soal Presiden memihak dan kampanye gitu Pak. Nggak iki aja. Sedikit aja Pak. Kami kembali melanjutkan kontroversi pemirsa. Mbak Bibip, sekarang kita akan bedah dari aspek hukumnya ya. Coba kita akan tampilkan grafik pasal-pasal. Ini sudah sering dibahas Mbak Bibip selama 2 hari terakhir ini. Cuma saya mau langsung masuk mungkin ke pasal 282 dan 283. Karena di situ ada pernyataan bahwa Presiden tidak boleh memihak. Ini 299, tadi kita kurang lebih sudah tahu, sudah banyak membahas bahwa Presiden dan Wakil Presiden punya hak kampanye. Berikutnya, pasal 281 ayat 1. Langsung saja. Oke. Ini juga kampanye yang mengikutsertakan harus tidak menggunakan fasilitas jabatannya kecuali fasilitas pengamanan. Dan berikutnya, ini dia yang mau saya tanyakan langsung ke Mbak Bibip. Kalau ada pernyataan bahwa Presiden itu mengatur bahwa para pejabat negara dilarang berpihak selama masa kampanye atau membuat keputusan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama kampanye. Jadi bagaimana yang betul sebetulnya Mbak Bibip? Boleh berkampanye tapi tidak boleh berpihak. Bagaimana itu? Oh ya, jadi begini, konstruksi undang-undang ini memang menarik karena dia memang mengakomodasi suatu kejadian di mana Presiden pertama ya, Presiden jadi petahana seperti Jokowi 2019, SBY 2009. Terus situasi kedua adalah ketika Presiden memang mendukung anggota parpolnya ataupun resmi menjadi tim kampanye suatu paslon. Nah yang ketiga baru ini yang paling penting justru prinsipnya. Prinsipnya adalah tidak boleh ada kebijakan, tindakan dan lain sebagainya yang digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu sepanjang yang dua tadi tidak dipenuhi. Jadi konstruksinya harus dibaca secara umum. Memang nggak bisa dibacanya sepotong-sepotong sehingga seakan-akan saling bertentangan gitu. Memang dia ada stage yang berbeda. Oke. Nah, tapi gini, saya mau bilang bahwa pegangan kita kan sebenarnya intinya harus pemilu yang jujur dan adil. Betul. Jadi keadilannya itu yang harus kita pegang. Betul. Dengan berpedoman pada itu, maka kita harus melihat pernyataan Pak Jokowi kemarin harusnya diletakkan. Jadi memang kan karena dia ini ya doorstop ya. Jadi mungkin sepotong. Nah penjelasannya itu yang tidak dilanjutkan bahwa harus cuti misalnya ya, tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Dan kita tahu misalnya dia sekarang tidak dalam kondisi cuti dan lain sebagainya. Hal-hal yang sifatnya sebenarnya sangat detail dan harus dipenuhi kalau konteksnya adalah kampanye. Berpolitik boleh nggak? Ya pasti boleh, itu kan hak. Tapi berkampanye harus ikut aturan main dalam Undang-Undang 7 2017. Itu yang harus dipahami secara hukum. Baik. Nah cuma kalau dikembalikan secara etik, nah ini penjelasannya buat saya Bang Habib bukan sekedar tidak melanggar hukum dan tidak merugikan. Etik itu sesuatu yang lebih tinggi daripada hukum. Jadi etik itu adalah soal benar atau kepatutan dan kepatutannya harus dibaca dalam konteks jabatan presiden. Jadi kepatutan buat saya, buat kita semua di sini dengan orang yang megang jabatan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan pasti berbeda. Nah ini yang pegangannya harusnya di situ. Kalau memang pernyataan wakil presiden misalnya kita dengar pada hari ini dia bilang oh memang boleh sih tapi saya tidak mau memihak. Buat saya itu lebih wise, lebih bijaksana dalam situasi seperti sekarang. Saya gara-gara ngomongin ada perubahan ya tema kita kan Jokowi lain dulu lain sekarang. Saya sebenarnya jadi ingat pada sebuah buku kalau nggak salah hampir 3 tahun yang lalu Ben Bland yang bilang Jokowi itu man of contradictions. Jadi ini sebenarnya menunjukkan lagi memang ada kontradiksi yang ditunjukkan oleh Jokowi. Kalau berbicara ini dia melanggar hukum nggak sih sebagai pernyataan yang menjawab doorstop ya kita hentikan di situ. Tapi kan kita mesti baca menurut saya dalam situasi atau simbol-simbol politik yang sebenarnya ingin dia tunjukkan bahwa ya dia akan mengambil langkah yang lebih konkret untuk mendorong supaya putranya menang gitu. Baik.
mungkin sebabnya adalah undang-undang tidak bisa menangkap situasi yang sekarang ini terjadi. Undang-undang itu kan dibuatnya Baik. secara empirik ya, dan situasi seperti sekarang ini unprecedented. Ya. Belum pernah ada dalam Belum sejarah pernah Indonesia. presiden kemudian anak nepotisme presidennya gitu. lagi mencalonkan diri. Iya, Oke. yang partainya juga beda gitu kan. Partainya juga beda. Ngomong-ngomong soal simbol politik, boleh kita tampilkan lagi foto Presiden Jokowi di Lanut? Yang ada di Lanut, di sampingnya ada Menhan, kemudian di sampingnya Panglima TNI. Nah, Prof. Ikrar, kalau ngomong simbol politik, di sampingnya itu Menhan ketika Presiden Jokowi sedang berbicara. Di sampingnya lagi Panglima TNI, dan ini Lanut, belakangnya itu tentara. Betul. Apa yang kita bisa baca dari ini? Ya, ini yang makanya banyak orang mengkritiknya kan di sini ya. Pertama, sebelah kanannya itu Menhan yang adalah calon presiden yang dia dukung, gitu kan. Sebelah kirinya Panglima TNI, dan itu ada alat, walaupun itu transportasi, tapi juga adalah pesawat tempur. Ya, biar gimana pun, alat transportasi tempur atau alat helikopter tempur juga ya. Yang itu kemudian menunjukkan, apalagi ini di Halim Perdana Kusuma ya, yang adalah pangkalan udara untuk tentara, bukan untuk pesawat sipil ya. Kalau yang di pesawat sipil sih mungkin nggak jadi masalah ya. Itu yang kemudian dikatakan juga bahwa ini adalah milik negara ya. Ini kemudian membuat satu pernyataan seperti ini seakan-akan itu juga menyatakan bahwa TNI ada di belakang gue loh ya. Jadi itu menjadi suatu hal yang problematik ya. Nah, tapi saya juga ingin juga menyatakan bahwa presiden itu harus mematuhi undang-undang juga ya, yaitu pasal 281 sampai 283 tersebut ya, bahwa dia harus cuti, dia harus begini, harus begitu dan sebagainya. Makanya KPU bilang dia minta cuti pada dirinya sendiri karena dia presiden, minta cutinya kan kepada presiden bukan kepada KPU. Dan kemudian yang jadi persoalan utama buat saya ya, presiden belakangan ini itu adalah melakukan ya penggerusan suara yang dimiliki oleh Ganjar sebagai calon presiden dan juga suara dari PDIP yang dulu adalah partainya dia ya. Saya beri contoh ya, apa yang dilakukan oleh presiden dalam 3 kali kunjungan ke Jawa Tengah itu tidak sedikit beliau melakukan satu pernyataan yang buat saya itu masuk ke dalam kategori karakter assassination terhadap calon presiden nomor 3. Misalnya mengkritik jalan rusak di Jawa Tengah. Betul, ya itu ya. Dan kemudian juga Anda juga tahu ya, dan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat di Jawa Tengah itu banyak sekali ya, bukan cuma bantuan ya, beras, tapi juga yang tadi saya sudah katakan bantuan macam-macam. Dan kemudian juga dia ingin menghabisi namanya itu lumbung suaranya PDIP di wilayah yang dulu juga menjadi lumbung suara buat Jokowi juga. Maksudnya gitu. Prof ingin mengatakan meskipun Presiden belum bilang dia berkampanye, tapi tindakannya itu sudah seperti berkampanye? Buat saya itu kampanye, dan dia juga melakukan political assassination buat PDIP. Oke, dua hal ya. Gitu. Ditanggapi Bang Habib, Presiden sudah seperti berkampanye dan political assassination. Boleh ngomong dong. Iya kan sudah Dari dipersilakan. tadi, jadi apa yang disampaikan oleh Prof Ikrar, ya tentu kan itu semua asumsi. Ya, pasti dong itu asumsi pendapat beliau ya yang harus diuji, difaktualisasi. Kita ada perangkatnya. Kalau misalnya kampanye ya di luar jadwal, di luar prosedur dengan tidak memenuhi ketentuan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, itu melanggar. Melanggar dilaporkan kemana? Ke Bawaslu ya. Kan kita juga ada pasal 547, Prof. 547 itu lebih keras ya. Tidak boleh melakukan kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Kalau yang namanya karakter assassination itu pasti merugikan. Dan kalau apa yang disampaikan Prof bisa Prof buktikan, ya sampaikan ke Bawaslu. Jadi ada Prof Ikrar, ya. Saya asumsikan dekat dengan PDI Perjuangan, ya. Berpendapat demikian dengan asumsi-asumsinya. Saya bisa hadirkan 1000 Prof yang lain kok. Berpendapat yang sebaliknya. Kita kan nggak bisa berkelahi antara asumsi dengan asumsi. Makanya kita komitmen, ya, kita sepakati di undang-undang kita begitu ada masalah kemana larinya? Ke Bawaslu, ya. Bawaslu nggak perform, ada DKPP. Baik. DKPP nggak perform, kita juga ada pemantau yang kita legalkan. Pemantau pemilu, kita masukkan ke dalam sistem kita. Boleh. Gitu. Oke, Bang Iqbal, Kalau tadi kita bicara itu asumsi, tapi kalau bicara etika dan fakta itu jelas. Bagaimana Pak Jokowi oleh PDIP, ini harus Bang Masinton yang ngomong nih, diusung 2 kali jadi wali kota, lalu diusung jadi gubernur,
diusung 2 periode jadi presiden, mantunya anaknya juga diusung jadi wali kota. Lalu dengan mudahnya meninggalkan dan menyerang balik. Saya kira itu fakta, yang itu tentu saja bagi seorang yang berpendidikan itu sangat tidak etis. Dan itu yang merasakan, yang melihat rakyat gitu. Tetapi itu dianggap biasa gitu loh. Makanya ini menjadi, ini bukan hanya pelanggaran hukum, ya kalau nggak ada pasalnya memang, nggak ada pasalnya, nggak bisa ada deliknya. Tetapi disitulah etikanya. Oke. Saya misalnya dicalonkan oleh partai saya sangat berterima kasih. Nggak mudah. Calon gubernur DKI itu nggak mudah, Bang Masinton. Bang Masinton Ini sampai PKS belain PD Perjuangan loh. Coba Bang Masinton. Iya, karena itu adalah fakta. Jadi baik, artinya yang disampaikan Prof. Ikra tadi Ya kan juga sama-sama fakta. kalah kompak. Oh. Kami selalu Asumsi. menang. Prabowo belum pernah kalah. Asumsi. Ini kita belum pernah menang terus. Kita menang nih. Boleh dong. Orang kalian ngomong asumsi boleh Anies boleh selalu dong. boleh. Iya dong. Anies selalu menang, Ganjar selalu menang, Prabowo Jadi, belum pernah Kali menang. ini Prabowo menang telak. Mbak Silvi, Yes, ya, Bang Masinton. saya Iya. saya lupa ininya itu apa Huntington atau apa siapa lagi yang menulis Jangan itu bawa teori, langsung tentang aja. ketika ya Diulang-ulang. penguasa itu berlindung di balik aturan-aturan dan mengabaikan etika, maka dia akan terjerembab pada tindakan-tindakan kekuasaan yang Machiavellian. Nah itu yang saya lihat, saya mau tarik tadi itu apa? Kalau tema ini lain dulu lain sekarang, benar lain. Dulu untuk rakyat, sekarang untuk keluarga. Agak lain jadi. Ya pasti itu. Nah jadi masalah umpama kalau di PDI itu ada biar gepeng tetap banteng. Semakin ditekan itu semakin kuat itu militansi berjuangnya. Nah kalau kita lihat kemarin ya kunjungan-kunjungan Pak Jokowi di mana yang sebelumnya datang itu selalu dielulukan, itu kemarin udah diteriakin tuh. Nah gitu loh. Di tiap kota datang ke Jawa Tengah itu diteriakin tuh sama masyarakat berjajar di pinggir jalan menyoraki gitu ya. Yang tadi dielulukan sekarang sudah disoraki. Bahkan kemudian maaf nih Bu Iriana dari mobil dinas Indonesia 1 itu mengeluarkan 2 jari. Boleh sambil begitu. dimunculkan videonya ya, tapi Bang Masinton lanjut saja. Nah, artinya apa? Bahwa memang konsentrasi politik hari ini yang harus kita jaga betul. Kita sudah mau apapun hari ini, fakta yang terjadi adalah ya bagaimana kekuasaan hari ini ya bisa berlaku apapun. Nah, kalau kita lihat ini kan itu tadi yang disampaikan. Ya gue yang berkuasa kok, kira-kira gitu. Secara aturan nggak ada yang dilanggar, tapi secara etik publik, itu yang menjadi masalah. Nah itu yang selalu saya analogikan itu, yang ibu hamil di kendaraan umum gitu ya. Kemudian ada anak muda yang menduduki kursi tadi itu, dia nggak berdiri menyediakan ibu yang hamil tadi. Secara aturan nggak ada yang dilanggar, tapi Bisa secara nggak saya etik, tambah sedikit biar Boleh. pertanyaan? itu tidak pantas kan? Silakan, Bang itulah yang Faisal. terjadi hari ini. Oke, Bang Faisal. Iya, saya mau langsung mengkritik Anda di partai politik ini. Ketika bicara pasal, mekanisme, bicara etika, sebenarnya bukan di ruang publik. Saya sebagai rakyat yang mengupah anggota DPR, mestinya mereka memperbincangkan etika dan potensi pelanggaran pasal yang dilakukan oleh Jokowi itu di gedung DPR. Hidupkan itu fraksi, hidupkan itu semua alat-alat di DPR sana. Minimal sahabat saya Masinton, tolong sampaikan kepada Mbak Puan. Dia membuat surat protes dengan merujuk kepada keresahan publik atas perilaku kekuasaan Jokowi. Sehingga ketika berbicara atas nama PDIP, tidak dianggap sebagai satu bentuk hanya untuk curhat, untuk gosip di ruang publik. Ya, Mbak Puan kemarin sebagai ketua DPR itu sudah saya lihat menyampaikan tidak agar bekerja netral. mekanisme itu. Jadi pasal-pasal ini menjadi perbincangan di ruang hantu. Dia hanya menjadi teori, perdebatan kosong, rakyat gaji DPR, pada akhirnya juga terlibat berdebat dengan rakyat. Untuk PKS juga demikian. Kalau masih punya nurani, moral, melihat kenyataan ini salah, juga harus berani mengundang PDIP, ulur tangan. Perbedaan Amin, perbedaan Ganjar dibuang dulu. Ada ancaman kalau terlalu jauh Presiden melakukan politik ugal-ugalan yang tidak bisa dikonfirmasi kesehatannya, mentalnya sehat atau tidak,
Maka dua pasangan ini gunakan DPR, bikin hak angket. Apakah akan dijawab Mekanisme pertanyaannya? itu harus Bapak, di... terima Oke, kasih. kita akan jawab nanti usai jeda ya, Mbak Bibip dan yang lain-lain. Tetaplah bersama kami di Kontroversi. Itu harus masuk. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.